Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, juga kepada para pengikutnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang ahli ibadah tapi masuk neraka. Beribadah merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan setiap umat beragama, begitu pula dengan umat Islam. Beramal dan beribadah merupakan sebuah perbuatan kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi beramal dan segala sesuatu yang menyangkut ibadah belum tentu bisa menjadi jaminan kita untuk masuk surga. Bahkan ada beberapa orang yang karena amalannya justru membawa mereka ke dalam neraka. Dikisahkan dari Abu Hurairah, ada 3 orang soleh dan ahli ibadah. Alih-alih masuk surga, ketiganya malah justru masuk neraka karena kesolihan yang mereka tunjukkan semata-mata hanya untuk pencitraan di hadapan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lahir dan batin dari hati manusia. Allah juga Maha mengetahui apa niat mereka dalam beribadah. Diceritakan ada orang pertama dipanggil Allah. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Si pria mengaku banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Allah pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid," ujarnya. Allah pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta, kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian," firman-Nya. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya Mujahid ria itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang ahli agama yang alim, penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti orang pertama, Allah bertanya hal yang sama, "Apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat itu?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran karena engkau," ujarnya. Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta, kamu mempelajari ilmu tersebut agar kamu disebut sebagai orang alim, dan kau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai qori." Allah mengadili. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya, alim ulama itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya, orang ketiga pun dipanggil. Ia seorang yang memiliki kekayaan berlimpah dan terkenal karena kedermawanannya. Ia didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang pertama dan orang kedua, Allah bertanya kepada orang ketiga, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Sang dermawan itu pun menjawab, "Semua harta kekayaan yang aku punya tidak ada yang aku sukai, kecuali yang aku sedekahkan karenamu." Allah kembali berfirman, "Kamu berdusta. Kamu melakukan itu agar orang-orang menyebut kamu sebagai orang yang dermawan, agar orang-orang menyebut kamu sebagai orang yang murah hati." Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Dan akhirnya sang dermawan itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah SAW pernah menepuk pahaku seraya bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia yang pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Demikian kisah ini untuk kita semua sebagai bahan renungan. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, menjadi hanya sebatas ikut-ikutan, hanya sebatas ingin pamer atau pencitraan agar dibilang soleh. Dan jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan ini hanya karena takut dimarahi oleh orang tua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.